Sobat Islam. Mulai dipanaskan suhu politik Indonesia dengan kehadiran kandidat calon presiden 2024 Anies Baswedan yang diharapkan dan dinanti jutaan orang bisa membawa perubahan. Calon yang diharapkan peduli dan sayang kepada rakyatnya yang tidak ingin Indonesia cedera dari kesejahteraan, tetap akan menjaga keutuhan NKRI serta jauh dari kepentingan pribadi, golongan atau sebuah partai politik. Sosok Anies Baswedan yang kini mulai diserukan bahkan diharapkan bisa membawa perbaikan yang di awal dipandang sebelah mata oleh sebagian orang sebab kedekatan dan kecintaannya dengan sejumlah tokoh besar Islam. Bahkan perlakuannya tersebut dianggap keluar dari tujuan dan sikap politik hingga di beberapa kasus membuktikan bagaimana Anies coba direndahkan, dihina bahkan dijegal oknum yang menyerang dengan berbagai cara kotor yang justru keluar dari seruan politik sehat dan saling menghormati perbedaan. Lantas siapa sajakah orang yang pernah melukai hati dan perasaan Anies Baswedan hingga sang tokoh yang dekat dengan para tokoh Islam ini akhirnya membuktikan bahwa dirinya bisa melakukan kesuksesan tanpa menjatuhkan orang lain. Hingga Ustadz Abdul Somad menegaskan hal penting terkait ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Berbagai hinaan, cacian bahkan penjagalan dan penolakan sepihak dan tak masuk akal datang silih berganti kepada Anies Baswedan saat melakukan kegiatan yang telah disetujui sebelumnya. Tetap dilewati Anies dengan kesabaran hati dan senyuman kesabaran. Anies Baswedan yang beruntung disupport para tokoh dan sejumlah ulama besar yang siap berjuang sekuat tenaga dengan tulus dan ikhlas demi menjaga keutuhan NKRI, kerukunan umat beragama dan keutuhan Islam. Lantas inikah balasan telak bagi siapa saja orang-orang yang pernah melecehkan sebab perbedaan pandangan, merendahkan bahkan menghina dan menjegal Anies Baswedan dengan cara-cara ingusan. Hingga Ustadz Abdul Somad menegaskan hal penting soal ini. Hari ini kami ingin memperlihatkan tanda-tanda itu kepada hamba kami. Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena Dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah Dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu. Yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Jangan bersedih ketika didustakan bahkan dibunuh karaktermu, dan jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu, karena itu sesungguhnya cara Allah menguatkan hatimu dan ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, kata Ustadz Abdul Somad. Kembali di sini UAS bukan membahas Anies Baswedan secara langsung, tetapi beliau membahas secara umum terkait semua hal yang diserukan hingga apa yang dihadirkan soal Anies Baswedan ini bisa menjadi pembelajaran, tuntunan kebaikan, bagaimana harusnya kita bersikap serta menilai dan memperlakukan sebuah perbedaan dalam pandangan Islam yang seolah membuktikan kepada orang-orang yang pernah merendahkan akan dibalas dengan sebuah pembuktian
pembuktian kesuksesan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk banyak bermimpi, belajar dan berbuat lebih banyak serta menjadi lebih baik dari sebelumnya, berarti kamu adalah seorang pemimpin sejati. Karena 90% dari kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan sesuatu yang diinginkan banyak orang dengan kenyataan. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya, dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.